Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sipil sekalian, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan. Kali ini kita akan membahas bersama tentang dasar-dasar dari filosofi Stoa. Semoga dengan mempelajari dasar dari filosofi Stoa ini, kita bisa terhindarkan dari rasa depresi dan putus asa yang berlebihan, sehingga kita bisa penuh semangat menjalankan kehidupan kita sebagai manusia. Namun demikian, sebelum mempelajari lebih lanjut, mari kita bahas arti dari filsafat. Filsafat berasal dari kosakata bahasa Yunani yang berarti philos atau philein dan sophia, berarti cinta akan kebijaksanaan atau pengetahuan. Cinta akan kebijaksanaan di sini berangkat dari kesadaran akan kekurangan dan ketidaktahuan. Cinta akan kebijaksanaan merupakan jalan, dan kebijaksanaan itu sendiri tak lain dari tujuan. Demikian kata Seneca. Jadi, filsafat adalah upaya kita untuk mendapatkan kebaikan melalui kebajikan. Demikian. Mari kita bahas lebih lanjut tentang dasar dari filosofi Stoa ini. Halo semuanya, perkenalkan saya Andi Setiawan SPD, dan saya mengucapkan terima kasih karena teman-teman telah menonton video ini. Buat kalian yang menonton video ini, silahkan subscribe dan mari kita tingkatkan kualitas diri bersama, dan juga follow Instagram saya di @andi dan TikTok saya dengan Andi Investasi Pengetahuan. Mari kita pelajari bersama tentang filosofi Stoa. Pertama, apa itu filosofi Stoa? Atau filosofi Stoa atau Stoikisme, juga disebut Stoa, adalah sebuah aliran filsafat Yunani kuno yang didirikan di kota Athena, Yunani oleh Zeno dari Citium pada awal abad ketiga sebelum Masehi. Pandangan menonjol dalam filosofi Stoa yaitu bagaimana manusia memilih sikap hidup dengan menekankan apatheia, hidup pasrah atau tawakal menerima keadaannya di dunia ini. Sikap tersebut merupakan cerminan dari kemampuan nalar manusia, bahkan kemampuan tertinggi dari semua hal. Kemudian, bagaimana filosofi Stoa mengajarkan kita menghadapi hal-hal yang ada di luar kendali kita, misal kegagalan atau yang lainnya. Dalam suatu pernyataan, Stoikisme mengatakan bahwa suatu kesalahan total bahkan bisa dikatakan suatu kebodohan jika orang menempatkan kenikmatan, kepuasan, kesenangan, dan kesuksesan sebagai pilihan utama di dalam hidup. Orang berpikir bahwa inilah kebahagiaan, padahal hal ini hanya datang dari luar yang bersifat sementara. Lalu, apakah kebahagiaan sebenarnya? Stoikisme mau menekankan cara hidup yang sesungguhnya dalam diri manusia. Untuk itu, Zeno berkata bahwa syarat untuk itu adalah hanya hidup sesuai dengan kodrat. Inilah cara hidup sempurna, tidak ada jalan lain. Kemudian cara hidup itu ditampakkan di dalam kewajiban-kewajiban. Orang yang bisa hidup seperti ini, menikmati hidup, ia memampukan diri untuk mengalami segala sesuatu berdasarkan kodrat. Kebahagiaan bagi Stoikisme adalah yang tidak berakhir. Kebahagiaan seperti itu hanya ditemukan dalam hidup menurut kodrat. Inilah kebahagiaan para filsuf. Inilah kebahagiaan mereka yang belajar filsafat. Jadi dogma dari filsafat Stoa ini berkata bahwa filosofi Stoikisme dalam hidup oleh karenanya, Clement dari Alexandria mensintesiskan dengan berkata, dogma para filsuf Stoikisme dalam hidup yaitu hidup menurut kodrat, atau menerima segala sesuatu yang menimpa kita, tidak mempersoalkannya, tidak marah-marah dengan kegagalan yang kita alami atau kondisi yang ada di luar kendali kita. Jadi kita berlapang dada untuk menerimanya. Kemudian, bagaimana kita menghadapi peristiwa yang tidak menyenangkan dalam berkehidupan? Filsafat Stoa menampilkan diri sebagai panduan untuk mengatasi hidup yang penuh dengan gejolak turbulensi. Paham Stoa bisa diringkaskan dalam dua pernyataan berikut. Bagaimana saya menjalani suatu hidup yang bahagia? Bagaimana saya bisa menjadi manusia yang baik? Seneca dengan piranti berpuas dengan apa yang ada dan kemandirian, ketenangan dan kedamaian jiwa atau batin tetap populer hingga kini. Seneca tidak meninggalkan risalah spekulatif. Baginya, tablet pertama untuk menghadapi persoalan hidup adalah kepedulian terhadap diri sendiri dan kedaulatan batin. Ajaran Stoa lebih bercorak latihan rohani
latihan mental untuk menguasai diri. Seneca mendeteksi bahwa lebih sering kita menderita akibat dari imajinasi kita. Jadi kita lebih sering berpikiran buruk terhadap masa depan atau pendapat-pendapat orang lain yang ini belum tentu kejadian. Dan ini yang menyebabkan kita menderita. Kemarahan dan kekhawatiran memiliki asal-usul di kepala kita. Di sana kita harus memeranginya dengan ketenangan. Salah satu prinsip Bernas yang ditawarkan adalah mengenal dan menerima secara serius apa yang ada di dalam diri kita, yang dipetakan atas hal yang sanggup dikuasai dan apa yang tidak bisa kita kontrol. Hendaknya kita lebih menginvestasikan energi dan konsentrasi untuk apa yang bisa kita kuasai daripada membuang waktu untuk hal-hal yang tidak sanggup kita kontrol atau ada di luar kendali kita. Kita harus membedakan antara apa yang bisa kita pengaruhi dan yang berada di luar kapasitas kita dan kompetensi kita. Andaikan pesawat delay akibat cuaca buruk misalnya, maka tak ada gunanya kita memarahi para petugas di bandara, karena dengan amarah itu kita tidak mungkin merubah keadaan cuaca. Sikap demikian bisa diterapkan dalam semua bidang, termasuk soal pekerjaan, hubungan pendidikan, masalah cinta, atau yang lainnya. Biarpun Anda berjuang berkeras untuk mendapatkan cinta dari seseorang, Anda tetap tidak bisa memaksanya untuk menerima Anda. Kemudian, oleh karenanya, kita harus bisa mengontrol apa yang bisa kita kontrol. Kita dalam ajaran Stoa kita lebih mementingkan pada bagaimana kita mengendalikan diri kita terhadap segala sesuatu yang tidak menyenangkan dalam diri kita dengan bersikap tenang dan memikirkan bagaimana solusinya dengan lebih baik. Demikian dasar-dasar filosofi Stoa. Pada video selanjutnya saya akan membahas lebih dalam lagi tentang filosofi Stoa, bagaimana hidup dengan bahagia. Assalamualaikum.